Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Arsitektur Enterprise. Jadi di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang studi kasus untuk penerapan arsitektur enterprise. Dan sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan membahas terlebih dahulu. Arsitektur enterprise merupakan sebuah prinsip yang digunakan untuk merancang atau mendesain kebutuhan secara keseluruhan, baik itu kebutuhan sistem informasi, IT, sumber daya yang diperlukan maupun data yang diperlukan. Nah, untuk materi kali ini ya, jadi untuk materi kali ini saya akan fokus membahas untuk kelas C dan kelas D. Jadi ketentuan studi kasus yang akan dibuat adalah, yang pertama saya minta silakan dibuat satu kelompok ya. Jadi satu kelompok itu maksimal terdiri dari 2 orang. Jadi boleh perorangan atau boleh berdua ya untuk satu kelompok. Nah, setelah membuat satu kelompok, saya minta kalian tentukan tema dari arsitektur enterprise yang akan kalian pilih. Jadi tema yang pertama ada tema ERP atau Enterprise Resource Planning. Tema yang kedua Enterprise Architecture Planning atau EAP. Dan tema yang ketiga adalah Enterprise Architecture Planning beserta penerapan framework Zaman. Jadi kalian bisa pilih salah satu temanya. Nah, setelah kita pilih salah satu tema, nah saya minta nanti silakan dikembangkan temanya. Setelah ini saya akan jelaskan lebih lanjut ya ketentuannya seperti apa. Nah, dari tema yang kalian pilih ya, nah saya minta nanti silahkan dikumpul untuk progres masing-masing pertemuan. Jadi hari ini adalah pertemuan ke-11. Jadi di pertemuan ke-11 saya minta kalian buat kelompoknya terlebih dahulu. Dan di pertemuan ke-12 saya minta dikumpul nanti di classroom untuk projectnya. Jadi perkembangan projectnya di pertemuan ke-12 sampai berapa persen ya, tinggal dikumpul saja. Apapun yang kalian buat tinggal dikumpul. Di pertemuan 13 juga sama ya, saya minta perkembangan projectnya. Dan terakhir di pertemuan 14 saya minta kumpul semua dari studi kasus yang kalian kembangkan atau yang kalian buat ya. Nah, jadi setelah pertemuan ke-14 semua project atau studi kasusnya dikumpul. Nah, saya minta nanti di pertemuan ke-14 ya, pertemuan terakhir tadi setelah dikumpul, di pertemuan ke-14 saya minta nanti kita akan melakukan presentasi. Jadi setengah dari kalian saya minta melakukan presentasi di pertemuan ke-14 dan setengahnya lagi saya minta melakukan presentasi di pertemuan 15. Oke ya. Nah, saya rasa cukup jelas ya. Jadi untuk hari ini silakan dibuat dulu atau ditentukan dulu kelompoknya siapa. Dan setelah itu nanti silakan pilih salah satu temanya. Dan perkembangan progres untuk projectnya saya minta dikumpul per masing-masing pertemuan sampai di pertemuan 14 untuk semua studi kasus diselesaikan di pertemuan ke-14. Langsung nanti di pertemuan 14 juga kita akan presentasi untuk setengahnya dan ada sesi tanya jawab ya, saya tanya-tanya dikit nanti pada saat kalian presentasi, dan setengahnya lagi kita akan presentasikan di pertemuan ke-15. Oke. Nah, sekarang dari ketentuan yang sudah saya bahas, saya akan membahas per masing-masing tema ya. Oke. Jadi ini untuk tema pertama. Ya. Jadi studi kasus hari ini saya minta silakan dibuat berdasarkan format yang sudah saya tentukan. Perhatikan harus sama dengan format yang saya tentukan. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu harus disesuaikan dengan format yang saya tentukan. Oke. Jadi bagi yang memilih tema nomor 1 ya, tema 1 untuk tema ERP. Nah, saya minta nanti yang pertama seperti biasa ya. Jadi studi kasus ini anggap saja seperti membuat makalah ya dek. Jadi yang pertama saya minta dibuat cover. Tentu ada logo ya, ada logo, ada judul yang kalian kembangkan, dan juga ada nama kelompoknya.
Oke, jadi saya minta silakan ditentukan sendiri judulnya, dan judul tersebut belum pernah dibahas oleh orang lain. Jadi nanti saya akan pastikan saya search di internet apakah judul tersebut sudah pernah dipakai oleh orang lain atau belum ya. Saya minta ini hasil karya kalian masing-masing. Oke, nah dari judul tersebut ya, silakan dikembangkan sendiri, atau kalian ingin membuat misalnya Enterprise Resort Planning untuk aplikasi stok barang pada PT Jaya Persada Palembang, misalnya seperti itu. PT tersebut kan tidak ada, kalau mau dikembangkan atau dibuat berdasarkan PT atau penamaan yang kalian tentukan sendiri, itu pun tidak jadi masalah ya. Oke, saya akan bahas lebih lanjut ini untuk cover ya. Berikutnya saya minta judulnya ya, ada judul. Lalu setelah judul silakan dibuat pendahuluannya. Nah, pendahuluan di sini seperti apa? Saya minta isi dari pendahuluan itu ada penjelasan tentang tempatnya. Jadi penjelasan tempat atau perusahaan atau PT tersebut bergerak di bidang apa ya, dijelaskan. Terus permasalahannya apa sebelumnya, dan tujuan untuk penerapan ERP-nya seperti apa. Ya, ada 3 bagian yang harus dijabarkan, tentang tempatnya, permasalahan sebelumnya seperti apa, dan tujuannya seperti apa. Berikutnya, saya minta dijelaskan tentang teori berdasarkan ERP. Oke, teori berdasarkan ERP. Jadi yang perlu diperhatikan, saya tampilkan contohnya. Oke, ini merupakan contoh jurnalnya. Jadi saya akan tampilkan atau saya akan berikan langsung ya contoh jurnalnya. Nah, perhatikan bagi yang memilih tema 1, silakan fokus buka jurnal di tema 1. Oke, jadi tadi saya minta ini contoh jurnal ya yang dibuat oleh M. Ainul Yakin dan Syahiduzaman ya. Jurnal ini dipublish di, kita lihat dulu ya. Jurnal ini dipublish di Jurnal Metics ya di tahun 2016. Nah, perhatikan tadi saya minta ada pendahuluannya. Jadi pendahuluannya boleh dilihat ya untuk beberapa ketentuan yang sudah saya tentukan. Ini untuk pendahuluannya. Berikutnya ada landasan teori ya. Landasan teori, kalau kalian mau ambil teori tentang ERP yang bagian ini pun nggak apa-apa. Jadi saya minta ada teori pendukung minimal satu penjelasan tentang ERP ya. Jadi mau ambil berdasarkan jurnal tadi juga nggak apa-apa ya. Yang ketiga, yang kelima, saya minta ada proses bisnis di tempat tersebut yang dijelaskan. Nah, kalian bisa lihat ya, sengaja jurnalnya saya bagikan. Jadi berikutnya ada proses bisnis yang dijelaskan di tempat tersebut. Kalau kita lihat proses bisnis di tempat tersebut, nah kalian tinggal fokus jelaskan ini ya, proses bisnis di tempat tersebut. Jadi secara keseluruhan proses bisnis itu menjelaskan tentang apa ya. Nah, silahkan dijelaskan proses bisnisnya. Ada di bagian keempat ya, kalau kalian mau lihat ya. Jadi ada proses bisnis di tempat tersebut. Ini penjelasan secara keseluruhan. Langkah berikutnya saya minta nomor 6, pemetaan proses bisnis. Oke, kita sudah masuk di tahapan nomor 6 ya. Jadi pemetaan proses bisnis, ada gambarnya dan ada pembagian dari pemetaan tersebut. Jadi kalau misalnya ada 10 gambar atau 10 bagian yang kalian jelaskan, tolong di bagian bawahnya dijelaskan juga dengan kalimat. Misalnya bagian pertama itu pendaftaran, bagian kedua tentang apa, dan seterusnya. Nah, nanti dari nomor 6 saya minta ada penjelasan detail di bagian nomor 7. Sama seperti tugas sebelumnya yang saya minta ya. Jadi ini untuk pemetaannya dan ini penjelasan detailnya. Jadi kalau kita lihat ya, tadi kan di jurnal sudah dijelaskan ada pemetaan, dan pemetaan itu disebutkan per masing-masing bagiannya. Nah, berikutnya di poin ke-7 ya. Di poin ke-7 ada pemodelannya.
Jadi saya minta pemodelan prosesnya dijelaskan per masing-masing. Jadi yang pertama tadi kan ada pendaftaran ya, atau penerimaan. Nah, ini ada penjelasan tentang penerimaan. Nah, aktivitas apa saja yang diperlukan untuk penerimaan tolong didetailkan lagi. Jadi poin nomor 7 ini adalah detail dari poin nomor 6. Dan saya minta di poin nomor 7 kalau berdasarkan jurnal ya. Kalau kemarin kan hanya kalimat ya. Nah, saya minta ada rancangannya. Ya, kalau rancangan, kalau kita lihat ini activity diagram. Nah, sekarang rancangan yang kalian paham silakan dibuat. Apakah kalian mau detailkan per masing-masing tahapan atau kalian mau buat secara keseluruhan? Anggap ya, ini rancangannya pilih salah satu. Misalnya kalian menggunakan use case. Use case ini kalian buat secara keseluruhan, tidak masing-masing tahapan di bagian nomor 7, nggak apa-apa. Saya minta ada gambar rancangan ya. Entah itu flowchart, use case, per masing-masing tahapan atau secara keseluruhan terserah kalian. Nah, yang terakhir ya. Oke. Yang terakhir di poin nomor 8 ya. Di poin nomor 8 ada pemodelan data. Kalau kita lihat di jurnal pemodelan datanya ya. Kita lihat dulu. Nanti silakan sesuaikan saja per masing-masing tema. Jadi pemodelan data untuk jurnal bisa kita lihat. Ini digambarkan ada ERD-nya. Kalau kalian tidak paham menggambarkan ERD atau masih belum jelas ya untuk ERD-nya, kalian bisa tampilkan berupa tabel. Jadi ini saya kasih ketentuan untuk kalian bisa tampilkan berupa tabel ini atau berupa ERD ya. Oke, dan yang terakhir silakan dibuat saja kesimpulannya seperti apa. Oke, nah sekarang kita akan bahas untuk tema kedua ya. Sama sebelumnya, saya minta cover, judulnya silakan ditentukan sendiri, tapi hasil karya kalian masing-masing, bukan judul di internet ya. Jadi saya minta cover, judulnya apa, pendahuluannya sama, bergerak di bidang apa, permasalahan dan tujuannya. Berikutnya landasan teori tentang Enterprise Architecture Planning. Kita lihat untuk jurnal yang kedua. Ini saya contohkan untuk jurnal yang kedua. Jadi urutannya bisa kalian cek ya berdasarkan contoh. Jadi teorinya kalau kalian mau ambil di jurnal yang kedua silakan ya. Misalnya di sini mengambil teori yang ini, ambil saja nggak apa-apa untuk teorinya. Berikutnya kita lihat lagi. Nah, saya minta ada komponen dan lapisan EAP atau lapisan Enterprise Architecture Planning. Nah, saya minta dijelaskan untuk masing-masing komponennya lapisan 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat berdasarkan contoh. Yang saya minta di sini teori arsitektur enterprise dan lapisannya. Lapisannya itu kalian bisa lihat di jurnal dengan tema yang kedua. Ini lapisannya. Ya, karena lapisan 1, 2, 3, 4 itu merupakan teori pendukung untuk pengembangan Enterprise Architecture Planning. Jadi ini mau diambil silakan ya. Ini cuman berupa penjelasan, kalau kalian mau ambil teori yang sama, kalian copy nggak apa-apa. Asalkan ada sumbernya. Kalau sumbernya sama, teorinya sama, ya nggak apa-apa, diambil lapisan 1, lapisan kedua, lapisan ketiga ini sudah sesuai ya dengan contoh yang ada. Mau disamakan kalian ambil yang ini nggak apa-apa. Ya, ini cuman teorinya saja. Berikutnya, nah yang poin penting itu ada pembahasan tentang arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Ya, ini juga sebenarnya sudah saya bahas sebelumnya di contoh latihan sebelumnya. Jadi di poin nomor 6 tolong dijabarkan berdasarkan pembagian arsitektur data, aplikasi, dan teknologi. Kita lihat di tema kedua juga ada kalau berdasarkan contoh ya. Oke, jadi saya minta kembangkan berdasarkan arsitektur data. Ini arsitektur datanya ya, entitasnya berupa tabel, disamakan boleh. Berikutnya arsitektur aplikasi, silakan dikembangkan. Ini untuk tabel arsitektur aplikasi dan arsitektur teknologi. Nah, untuk arsitektur teknologi, bagi kalian yang tidak mau menggambar contoh ini ya, teknologi apa saja yang diperlukan, kalian bisa jabarkan berupa tabel. Ini ya penjabarannya.
Oke, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, jadi adik-adik silahkan dilihat per masing-masing tema. Jadi tema 1 silahkan lihat contoh jurnal 1, tema 2 contoh jurnal dengan tema 2, dan dari contoh itu sebenarnya sudah dijabarkan semua, tinggal kalian ambil per masing-masing urutan yang saya minta ya. Oke, untuk tema 2 sudah selesai, kita lanjut ke tema 3. Masih sama? Ini penerapan framework Zahman ya, bagi yang mau ambil. Ada cover, ada judul, ada pendahuluan, masih sama. Teori tentang frameworknya silakan dimasukkan. Kita lihat untuk tema ketiga. Tema ketiga saya kasih 2 contoh karena ada beberapa cara untuk penerapannya. Oke. Nah, ini untuk tema ketiga. Tema ketiga A dulu ya. Teori tentang penjelasan Zahmannya silahkan diambil. Kalau mau berdasarkan jurnal yang sama silahkan ya. Oke. Nih ya, di jurnal ada. Berikutnya, oke, nah poin nomor penting adalah poin di pembahasan nomor 5. Karena framework Zahman pembahasannya dibagi menjadi beberapa pertanyaan ya. Jadi ada what, how, where, who, when, dan why. Nah, penjabaran how saya minta ada rancangan, entah itu use case atau activity diagram. Kita lihat untuk pembahasannya, karena memang dengan tema framework harus ada pembagian seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat ya. Oke, untuk contoh yang nomor 3A, kita lihat ya untuk 3A. Nah, ini ada penjelasan berdasarkan yang pertama ya. Jadi ada what. Nah, silakan disesuaikan kebutuhannya apa saja yang harus dijabarkan. Terus ada lagi berdasarkan how. Nah, ini how ya, saya minta ada rancangan, entah itu activity diagram atau use case, ada satu rancangan di bagian how. Dan sampai dengan poin berikutnya ya, ada poin when, terus pernyataan yang lain, dan yang terakhir adalah why. Nah, disesuaikan saja berdasarkan contoh, dan yang terakhir saya minta ada kesimpulannya. Nah, ini ada penjabaran per kalimat. Bagi kalian yang mau lihat yang bagian 3B, kalau 3B untuk framework Zahman, kalau 3B-nya sama ya komponennya, cuman kalau 3B penjabarannya itu berdasarkan tabel. Jadi kalian bisa pilih yang mana yang mau dijabarkan. Jadi penjabaran berdasarkan tabelnya seperti apa? Kita lihat ya. Ada penjabaran secara keseluruhannya. Ini ya, how, where, who, when, why, dan ada penjabaran per detail masing-masing. Nah, ini untuk kolom watch. Dibaginya seperti ini. Ini masih kelihatan ya. Tapi kalau yang tidak kelihatan saya minta dibuat lampirannya. Seperti yang ini ya, ini nggak terlalu kelihatan. Saya minta ada lampiran nanti kalau mau mengambil dengan tema yang ini. Ini how, kolom how, ini kolom where ya, dan bagian-bagian yang lain. Oke, saya rasa cukup ya. Saya ulang lagi, silakan dipilih per masing-masing tema. Setiap progres dikumpul di pertemuan ke-12, 13, dan terakhir 14. Pertemuan 14 setengahnya saya minta dari kalian presentasi, dan setengahnya lagi di pertemuan 15. Oke ya, semoga bisa dipahami. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.